Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai seputaran radio ya, ataupun pesawat radio yang saat ini mungkin jarang didengar oleh kita karena sudah masuk dalam era digital. Tapi ada beberapa di antara kita itu masih menikmati siaran radio ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai gelombang-gelombang ataupun frekuensi yang ada dalam radio. Seperti yang kita tahu saat ini sudah ada radio yang berbentuk digital, tapi juga ada radio yang masih menggunakan transistor ya. Nah, tipe saya ini adalah radio yang masih bertipe transistor sebenarnya ya, tapi sudah dimodifikasi ataupun sudah diperbarui sehingga bisa menggunakan multimedia gitu ya, dalam artian bisa dicolokkan USB di sini ataupun juga kartu memori ya, sehingga kita bisa menikmati misalnya lagu gitu. Nah, kemudian juga tidak hanya memakai baterai biasa ya, tapi juga bisa menggunakan baterai isi ulang seperti halnya handphone, dan di sini ada colokannya juga ya. Oke. Nah, kembali lagi tadi penjelasan awal ya mengenai masalah gelombang dalam radio ini ya. Saat ini di pengetahuan kita gitu ya, radio biasanya bekerja ataupun memancar dalam frekuensi ataupun gelombang FM gitu ya, ataupun bisa disebut dengan frekuensi modulation gitu ya. Jadi sistem kerjanya itu dari 88 hingga 108 MHz gitu. Nah, di sini di FM ya, ini banyak sekali keunggulannya yang sering kita dapatkan ya ketika kita mendengarkan siaran radio FM. Kenapa saya katakan demikian? Karena suaranya itu sangat jernih sekali ya. Kemudian juga kita cenderung lebih nyaman ya mendengarkannya, terutama saat mendengarkan musik karena kebanyakan sudah stereo ya, ataupun juga suaranya itu sudah sangat baik sekali. Nah, tapi di situ ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah untuk FM ini sendiri jangkauannya tidak jauh gitu ya. Jadi hanya mencangkup satu kota saja ataupun beberapa daerah di sekitarnya. Ya, jadi untuk biasanya itu hanya sekitar 15 sampai dengan 30 km saja ya. Bahkan ada yang sampai 50 hingga 70, itu sudah agak jarang sebenarnya ya. Atau bahkan ada yang sampai 100 km ya. Mungkin karena pengaruh dari powernya yang sudah lumayan besar, ataupun juga karena faktor geografis dari daerah ataupun pemancar di tempat tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya gelombang AM ya, atau bisa disebut dengan MW. AM itu adalah amplitude modulation ataupun juga medium wave atau gelombang menengah. Nah, AM atau MW ini sendiri sudah sangat langka ya di Indonesia, karena kebanyakan radio-radio Indonesia ini sudah menggunakan gelombang FM ya. Kenapa saya katakan sangat langka? Karena MW ataupun AM ini mempunyai suatu kelemahan gitu dalam bidang noise ataupun suara, yang dimana tidak sejernih ataupun sebening dari FM ya. Jadi suaranya itu banyak gangguan ataupun juga noise yang kurang baik gitu ya, yang sangat mengganggu pendengar gitu apabila mendengarkan musik terutama gitu ya. Dan juga rentan terkena interference ataupun juga gangguan dari petir, listrik dan lain sebagainya. Nah, tapi dibalik dari kelemahannya itu, dia punya suatu keunggulan ya. Keunggulannya adalah bahwa pancarannya ini cukup luas ya, yang dimana kalau siang hari dia mungkin sama seperti FM ya, yang mungkin tidak terlalu jauh dari pemancar. Tapi kalau dia saat malam hari itu ada pengaruh dari atmosfer ataupun juga pengaruh dari pantulan gitu ya, ionosfer namanya, sehingga memungkinkan gelombang AM ataupun MW ini bisa memancarkan lebih dari siang hari gitu, bisa sekitar ratusan ataupun bahkan ribuan dari pemancarnya itu. Tapi untuk Indonesia sendiri, AM sendiri sudah langka digunakan.
sekitar tahun 90-an awal itu banyak ya radio-radio AM yang bermigrasi ke FM. Saat ini masih ada sih sebenarnya untuk di Indonesia, misalnya di RRI itu masih menggunakan AM, dan juga beberapa radio komunitas Islam gitu ya, ataupun radio-radio yang bersifat keagamaan itu masih menggunakan AM karena menginginkan ya suatu pancaran yang luas gitu. Lalu yang ketiga itu ada SW atau short wave ya, atau bisa disebut dengan gelombang pendek. Kalau tadi di AM tadi antara 530 sampai dengan 1600 atau 1310 di sini yang disebutkan kilohertz ya. Kalau di sini dia menggunakan lebih dari situ ya, lebih dari situ. Jadi sekitaran antara 4000-an sampai dengan mungkin lebih dari situ ya, 4000 sampai dengan kalau di radio saya ini 22.000 ya megahertz ya, ataupun kilohertz, ataupun juga bisa disebut dengan meter kalau untuk para breaker horari ataupun rapi. Jadi ada yang 80 meter, ada yang 40 meter untuk sebutan mereka. Nah di sini sama kayak AM ya, ini cangkupannya cukup luas juga ya, bahkan sampai ribuan kilometer antar benua juga. Dan juga kalau AM tadi hanya malam saja ya yang bisa mancar jauh. Tapi kalau untuk SW itu antara siang dengan malam itu sama. Jadi siang hari itu bisa ditangkap dengan jelas juga, dan juga cukup jauh untuk gelombang SW ini atau gelombang pendek ya. Nah tapi kelemahan untuk gelombang pendek ataupun SW ini adalah suaranya yang kurang stabil kayak robot ya, naik turun gitu. Jadi kemudian juga mungkin pemancaran itu cukup mahal juga untuk dibuatnya ya, karena membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Lalu radio juga nggak terlalu banyak ya menggunakan radio SW saat ini, karena sudah banyak beralih ke platform digital karena lebih efektif, sehingga gelombang pendek banyak ditinggalkan oleh penggemarnya ataupun para pendengar setianya. Nah, untuk di radio saya ini banyak ya, dari SW1 sampai dengan SW7. Oke. Kemudian juga di SW ini juga radionya juga tidak permanen ya, dalam artian siarannya itu hanya sekitar 2 jam saja kebanyakannya, atau paling banyak itu sekitar 4 jam, selebihnya itu mati ya, tidak sekonsisten ataupun sepanjang penyiaran daripada di gelombang AM ataupun juga FM. Baik, sekian rekan-rekan sekalian penjelasan singkat mengenai gelombang ataupun frekuensi yang ada dalam radio. Untuk lebih lanjutnya kita akan lanjut lagi di part yang kedua ataupun bagian yang kedua, kita akan tes satu persatu. Kira-kira gelombang apa saja yang bisa kita tangkap ya, ataupun gimana sih kualitas suaranya ya dari masing-masing gelombang yang saya jelaskan tadi. Oke, tetap nantikan bagian yang keduanya ya.